Iya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu pengalaman sekaligus ini cara saya ya berkebun ataupun bertani secara organik ya, secara sehat. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasannya, saya kasih tunjuk dulu ini tanaman yang ada di perkarangan belakang rumah. Jadi saya berkebun itu di perkarangan belakang rumah, teman-teman. Tidak di seperti petani-petani umumnya ya. Memang ada di lahan di 10 kali 5 meter ya. Tapi itu sebagai riset dulu, sebagai saya belajar dulu. Oke, jadi di video kemarin ada yang berkomentar ya tentang pembuatan katalis ya. Pembuatan katalis ya. Pembuatan katalis ataupun pembenah tanah ya. Sebenarnya beda ya teman-teman, katalis dan pembenah tanah itu beda. Saya kasih tunjuk ya. Ini daun bawang saya itu menggunakan pupuk organik cair ya, ataupun bisa disebut juga pembenah tanah. Tuh. Oke, ini bibitnya, bibit tomat ya, seperti yang saya bilang nanti akan saya tanam tomat di sela-sela. Jadi ini tomat yang saya saya tanam di beberapa hari yang lalu itu daunnya semua dimakan oleh burung pipit, teman-teman. Jadi habis ya, nanti saya akan tanam lagi. Mudah-mudahan ini tidak dimakan lagi ya, teman-teman. Oke, jadi saya kasih tunjuk ini ada ya bibit yang dimakan tuh, bisa dilihat. Nah, ini sudah dipotong di sini sama burung pipit. Tuh. Memang di sini hambanya hanya itu ya, teman-teman ya, hanya burung pipit, tapi tidak masalah. Ya, aman saja. Untuk hama lainnya seperti ulat, seperti belalang itu tidak ada ya. Karena memang lokasinya masih alami ya, teman-teman, di tempat saya ini. Jadi untuk hewan pemangsa hama itu masih ada, karena saya sering menggunakan organik tanpa spray menggunakan kimia itu ya. Oke, ini yang kemarin dimakan dan ini sudah mulai tumbuh ya untuk tanaman daun Cina maupun kucai. Oke, saya kasih tunjuk ini sawi pembibitan saya, teman-teman ya. Ini ada yang mengalami busuk, wajar ya, karena beberapa hari ini tidak hujan, tidak turun hujan, jadi ada yang daun yang mengalami busuk. Itu terkena bakteri, teman-teman ya. Tuh, seperti ini. Kita buang saja. Nah, ini yang baru saya tanam umur yang tomatnya ini habis ya dimakan oleh burung pipit. Untuk sawinya baru berumur 1 minggu. Nah, oke, saya akan tunjuk ini sudah mulai masa generatif untuk sawi saya ya, mulai berbunga. Tuh. Nanti ini saya akan bibitkan, saya jadikan bibit, teman-teman. Jadi mandiri bibit ya, tidak beli bibit lagi. Hanya sekali beli itu saya kembangkan sendiri dengan organik, dengan tanaman sehat. Nanti akan saya kembangkan lagi. Ini yang dimakan burung pipit sudah mulai tumbuh tunas baru. Jadi hanya 2 tadi yang saya akan tanam ya, teman-teman ya, pengganti yang sudah dimakan burung pipit itu. Oke, di beberapa hari video yang lalu ya, teman-teman, ataupun 1 hari yang lalu itu ada yang berkomentar bertanya tentang pembuatan pembenah tanah. Oke, untuk pembenah tanah itu pembuatannya simpel sekali, teman-teman ya. Seperti yang saya bilang di video kemarin juga ya, kalau ingin membuat pembenah tanah tanpa menggunakan katalis itu bisa, teman-teman ya. Kebanyakan di sini seperti produk BSM itu kan menggunakan katalis, teman-teman ya. Nah, kalau belum ada itu bisa, teman-teman. Contohnya saya juga membuat pembenah tanah juga pupuk POC. Saya sebut pupuk POC ini juga sebenarnya pembenah tanah, teman-teman ya. Tapi juga saya aplikasikan ke sawi, ke tomat, ke cabai maupun ke kangkung, itu hasilnya sangat luar biasa. Nah, dari sini saya bisa belajar, teman-teman ya, sebenarnya pembuatan pupuk itu sangat mudah. Ya, sangat mudah sekali. Nah, bagi petani-petani yang masih ketergantungan oleh pupuk kimia ya, mudah-mudahan kalau menonton video kali ini bisa belajar untuk merubah cara berkebunnya, cara bertaninya ya. Memang lahannya tidak lebar, hanya 3 kali 3 meter, tapi di sini saya bisa berpikir lahan sekecil ini itu bisa saya kembangkan menggunakan organik ya. Kalau kita mencoba untuk di lahan yang besar, apa bisa? Jawabannya bisa.
karena saya juga mencoba, ini memang belum besar sekali ya teman-teman ya, baru 10 kali 5 meter, tapi itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya gitu ya. Oke, ini bisa dilihat ini batangnya untuk cabai. Jadi hari ini saya akan petik cabenya juga teman-teman ya. Kemarin belum sempat saya petik, hari ini saya petik. Nah, cabai ini juga menggunakan organik ya, tanpa menggunakan pupuk kimia maupun semprot ataupun spray menggunakan kimia, tidak sama sekali teman-teman ya. Jadi kalau kita konsumsi pastinya sehat, kalau kita langsung makan di tempat saja kita sehat teman-teman ya, karena tanpa mengandung residu kimia ya. Jadi teman-teman maupun sahabat-sahabat tani, terutama bagi warga perkotaan ini ya, yang sering beli sayur di pasar itu pasti kan. Nah, yang teman-teman maupun sahabat tani makan bagi warga perkotaan ini itu belum tentu sehat. Kenapa? Karena kebanyakan di Indonesia ini petaninya menggunakan semua serba kimia ya. Mau dipanen pun sebelum dipanen 3 hari yang akan dipanen itu sudah dispray menggunakan insek maupun pestisida. Nah, habis dispray 3 hari yang akan datang baru dipanen. Biasanya begitu. Apalagi untuk petani ini ya, tergiur sekali dengan harga yang mahal. Jadi masih hijau itu disemprot dengan obat buah, dengan kimia, itu besoknya sudah menjadi merah ya. Teman-teman boleh ya untuk memperhatikan cabai yang teman-teman beli di pasaran, kalau dibelah bijinya itu masih muda, itu berarti hasil dari semprotan obat kimia teman-teman. Masih hijau tapi disemprot menjadi merah itu ya. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan titik positif pada video kali ini. Jadi aktivitas saya ini ya, dan ini ada sebagai contoh ya, kalau organik itu bisa teman-teman ya, bisa kita terapkan, bisa kita panen ya. Jangan takut untuk berkebun maupun bertani secara organik, karena hasilnya sangat luar biasa, dampaknya bagus sekali. Jadi kita mendapat kesehatan ya, apa yang kita makan itu pasti menunjukkan kesehatan kita teman-teman. Dan yang kedua, tanah kita itu semakin subur, bukan semakin tandus. Kalau menggunakan kimia pasti ya, sudah pasti semakin tandus teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi kita kembali lagi ke pokok pembicaraan, yaitu tentang pembenah tanah. Nah, cara bikinnya gimana Pak ya? Jadi cara bikinnya sebenarnya sudah saya bagikan di video-video 1 bulan 2 bulan yang lalu, itu sudah saya bagikan. Ini hasilnya teman-teman ya, tentang pembuatan pupuk POC. Nah, pembuatan pupuk POC ini sama teman-teman, pembuatan seperti pembenah tanah ya. Dan pupuk POC yang saya bikin ini ya, untuk ampasnya itu sudah berumur sekitar hampir 2 tahun lebih ya, kurang lebih itu 2 tahun teman-teman. Nah, ini nanti bisa dibikin katalis teman-teman kalau sudah mencapai umur 3 tahun ya. Nah, dari situ kita sudah punya biangnya, tinggal kita kembangkan. Jadi untuk fermentasi nanti di belakang itu mudah, tidak sampai lama ya, lebih cepat karena sudah mempunyai biang katalis. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya itu. Nah, untuk cara pembuatannya nanti akan saya buatkan di video selanjutnya tentang pembuatan pupuk POC. Untuk saat ini saya juga lagi mengumpulkan bahannya. Bahannya apa saja, simak saja di video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.